Halo warga mistik, lu tahu nggak momen paling menegangkan di hidup manusia modern? Bukan pas nunggu hasil ujian, bukan pas mau nembak gebetan, tapi momen pas lu buka aplikasi M-Banking di tanggal 20-an, narik nafas dalam-dalam, terus klik lihat saldo sambil merem sebelah mata. Dan boom! Angkanya lebih mirip suhu ruangan di puncak Gunung Everest. Dingin dan bikin menggigil. Kenapa ya? Padahal perasaan baru kemarin lu ngerayain gajian dengan makan mewah, beli sepatu baru, beli handphone baru, dan traktir temen-temen lu yang sebenarnya nggak butuh ditraktir. Sekarang, lu bahkan mikir 2 kali buat beli kerupuk di warung karena takut saldo lu nggak cukup buat bayar parkir. Di video ini, kita nggak bakal bahas rumus ekonomi yang rumit kayak di sekolah. Kita bakal bahas sisi gelap psikologi kita sendiri yang bikin kita miskin secara bertahap dan sukarela. Siapkan kopi lu. Nggak usah, air putih aja biar hemat. Mari kita mulai. Masalah pertama adalah sindrom sultan dadakan. Begitu notifikasi transfer masuk muncul di HP, hormon dopamin di otak lu tuh meledak-ledak. Lu ngerasa dunia ini milik lu. Lu mendadak jadi orang paling dermawan sedunia. Mau makan apa? Gue bayarin. Ada promo iPhone terbaru. Sikat. Lu ngerasa duit itu nggak bakal habis. Lu ngerasa duit lu bisa bertahan sampai 7 turunan. Padahal, lu lupa kalau itu duit adalah jatah hidup buat 30 hari ke depan. Bukan buat 3 hari pesta pora. Kita itu sering kejebak dalam ilusi kemakmuran. Kita ngerasa kaya karena angka di rekening masih utuh. Padahal itu angka belum dipotong cicilan motor, tagihan listrik, uang kos, dan utang ke temen yang udah lu hindarin selama 2 bulan. Kita itu sebenarnya bukan kaya, kita cuma dititipin duit bentar sama kantor buat disalurin ke tempat lain. Kita ini cuma kurir duit, kawan-kawan. Banyak orang bilang, gue nggak beli barang mewah kok, tapi kok duit gue tetap habis? Nah, ini dia jawabannya. Bocor halus. Bukan atap rumah doang yang bisa bocor, tapi dompet lu juga bisa bocor. Lu mungkin nggak beli tas branded seharga 20 juta, tapi lu hobi nongkrong di kafe dan jajan kopi 40.000 tiap hari. Lu hitung deh. 40.000 dikali 30 hari itu 1,2 juta. Itu baru kopi. Belum lagi langganan aplikasi yang lu sendiri lupa passwordnya apa tapi tagihannya jalan terus tiap bulan. Ada lagi yang namanya biaya kenyamanan. Lu males jalan kaki 500 meter, akhirnya pesen ojol. Lu males masak mie instan sendiri, akhirnya pesen makan lewat aplikasi yang ongkirnya lebih mahal dari harga mie-nya. Kita itu rela bayar mahal demi menghemat tenaga yang sebenarnya bisa kita keluarin secara gratis. Kalau dikumpulin, biaya-biaya kecil ini tuh ibarat rayap, pelan, nggak berisik, tapi tahu-tahu pondasi rumah lu rubuh. Lu baru sadar pas mau bayar cicilan penting. Duitnya udah jadi ampas kopi dan plastik bungkus makanan. Penyebab paling brutal kenapa gaji lu habis adalah gengsi. Kita hidup di era di mana kelihatan sukses itu lebih penting daripada beneran sukses. Lu lihat temen lu posting foto liburan di Labuan Bajo, hati lu panas. Lu lihat temen kantor pakai jam tangan baru, lu ngerasa rendah diri. Lu lihat temen lu beli iPhone baru, lu langsung iri. Padahal lu gak tahu aja mereka dapat uang dari mana. Akhirnya apa? Lu maksain diri buat ikut-ikutan. Lu bela-belain pinjol demi kelihatan gaya hidup lu itu seperti si paling berkelas. Di zaman sekarang, kalau nggak posting foto estetik rasanya hidup kurang valid. Kita terjebak dalam siklus bekerja di pekerjaan yang kita benci, buat beli barang yang kita nggak mampu, demi pamer ke orang yang nggak kita suka. Lu rela makan Promax seminggu demi beli sepatu harga 3 juta, biar pas nongkrong nggak malu-maluin. Padahal temen lu juga nggak peduli-peduli amat sama sepatu lu. Mereka lebih peduli sama utang 50.000 yang belum lu bayar dari bulan lalu. Lu beli barang bukan karena butuh fungsinya, tapi karena lu butuh rasa seneng pas klik tombol bayar. Masalahnya, senengnya cuma 5 menit, cicilannya 5 bulan. Lu beli barang yang sebenarnya lu nggak suka-suka amat, cuma biar dianggap levelnya sama. Kita itu takut banget dibilang ketinggalan zaman atau nggak asik. Padahal jujur ya, orang lain itu nggak sepeduli itu sama hidup lu. Mereka juga lagi sibuk mikirin cicilan mereka sendiri. Lu nyiksa diri sendiri, makan nasi garam tiap malam cuma buat dapat like di Instagram dari orang yang bahkan nggak bakal datang kalau lu kesusahan. Itu adalah investasi paling bodoh yang pernah ada. Jangan sampai lu terlihat keren di luar, tapi dalamnya keropos kayak kerupuk kena air. Ada kalimat sakti yang paling bahaya di dunia. Gak apa-apa mahal dikit, kan udah kerja keras. Ini namanya self-reward. Masalahnya, kalau tiap hari lu rewarding diri lu sendiri, itu bukan hadiah, itu namanya pemborosan yang dibungkus motivasi. Coba deh ganti self-reward lu. Gak harus belanja, tidur siang 2 jam itu self-reward. Nonton film bajakan, maksudnya film legal di rumah itu self-reward.
Intinya, jangan sampai hadiah buat kerja keras lu malah bikin lu harus kerja lebih keras lagi buat bayar utangnya. Terus gimana caranya biar keluar dari lingkaran setan ini? Pertama, lu harus punya keberanian buat bilang, gue nggak mampu. Jangan gengsi buat nolak ajakan nongkrong kalau emang budgetnya udah habis. Temen yang bener bakal maklum, temen yang cuma mau hura-hura bakal pergi, dan itu bagus buat filter pertemanan lu. Kedua, pakai aturan tunggu 3 hari. Kalau lu lihat barang yang lu pengen banget, jangan langsung beli. Tunggu 3 hari. Kalau setelah 3 hari lu masih kepikiran dan emang butuh, baru beli. Biasanya setelah 3 hari, nafsu lu udah hilang dan lu sadar kalau itu cuma keinginan sesaat. Dan yang paling penting, paksain nabung di depan. Begitu gaji masuk, langsung pindahin ke rekening yang nggak ada ATM-nya atau kasih ke orang tua lu buat disimpenin. Anggap duit itu hilang. Sisa duit yang ada itulah yang lu atur buat hidup. Kalau lu nunggu sisa di akhir bulan, percaya deh sama gue, saldo lu bakal tetap 0 rupiah sampai kiamat. Selain itu lu juga bisa lakuin ini. Catat pengeluaran, pakai aplikasi atau buku tulis, biar lu sadar kalau lu itu sebenarnya boros di mana. Prioritas, bedain mana butuh, mana pengen. Makan itu butuh, makan di tempat yang ada live musicnya itu pengen. Dana darurat, sebelum investasi aneh-aneh ke kripto koin micin, pastiin lu punya duit simpenan kalau tiba-tiba ban motor lu meledak atau kucing lu butuh operasi plastik. Ingat, kaya itu bukan tentang seberapa banyak duit yang lu dapat, tapi seberapa banyak duit yang berhasil lu simpen. Jangan mau jadi budak korporat yang cuma kerja buat bayar cicilan. Gue bikin video ini bukan karena gue ahli keuangan. Gue bikin ini karena gue juga pernah di posisi lu. Gue pernah ngerasain pedihnya makan mie instan dibagi 2 buat pagi dan malam gara-gara salah ngelola duit. Intinya cuma satu, hargai keringat lu sendiri. Lu kerja capek-capek dari pagi sampai malam, masa duitnya cuma buat nyenengin orang lain atau nyenengin perut doang? Sisain buat masa depan lu. Coba tulis di kolom komentar, apa pengeluaran paling konyol yang pernah lu lakuin bulan ini? Mari kita tertawa bareng di atas penderitaan dompet kita masing-masing. Jangan lupa subscribe channel Mistik biar lu makin pinter atau setidaknya makin sadar. Gue Sistik pamit undur diri, jaga saldo lu sebelum saldo lu ninggalin lu. Bye!